Kapal Frigat Merah Putih 1 resmi saya namakan KRI Bala Putra Dewa 322. Halo guys, selamat datang kembali di Indo Today. Perkembangan kekuatan laut Indonesia kembali menarik perhatian dunia. Kali ini, sorotan tertuju pada satu isu yang sempat lama beredar sebagai rumor, namun kini mulai menunjukkan wujud yang jauh lebih nyata. Ketertarikan TNI Angkatan Laut terhadap kapal serang ringan buatan dalam negeri kembali menguat, dan indikasi yang muncul kali ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Yang menjadi perhatian bukan hanya siapa produsennya, melainkan kemana arah kebijakan pertahanan laut Indonesia sedang dibentuk. Sejumlah sinyal menunjukkan bahwa TNI AL tengah mempersiapkan penguatan armada pemukul cepat berbasis kapal kecil, berkecepatan tinggi, dan berprofil siluman. Di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks, langkah ini bukan sekedar modernisasi alutsista, melainkan bentuk penyesuaian doktrin perang laut terhadap realitas geografis Indonesia dan karakter ancaman yang terus berkembang. Pertanyaan besarnya kemudian muncul. Apakah kapal serang ringan buatan PT Lundin Industri Invest benar-benar akan diadopsi secara luas oleh TNI Angkatan Laut, atau hanya akan berhenti sebagai proyek demonstrator teknologi semata? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Indo Today. Selama bertahun-tahun, kita memang sudah terbiasa menyaksikan berbagai purwarupa dan konsep alutsista yang dipamerkan di berbagai ajang pertahanan. Namun, tidak semuanya berujung pada pengadaan nyata. Kali ini, sejumlah indikator kuat mengisyaratkan bahwa prosesnya telah melampaui tahap wacana. Salah satu indikator paling signifikan adalah munculnya informasi mengenai pembekalan satuan tugas yang secara khusus membahas pengoperasian kapal serang ringan. Dalam konteks militer, pembentukan satuan tugas bukanlah proses yang dilakukan tanpa arah kebijakan yang jelas. Kegiatan semacam ini melibatkan perencanaan anggaran, kesiapan personil, serta tujuan operasional yang sangat terukur. Dengan kata lain, platform ini diproyeksikan untuk benar-benar masuk ke dalam struktur kekuatan aktif. Ketertarikan TNI Angkatan Laut terhadap konsep kapal serang ringan sejatinya bukan hal baru. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan ratusan selat sempit yang tidak selalu ideal untuk dioperasikan oleh kapal perang berukuran besar. Kapal besar tetap penting untuk kehadiran strategis di laut lepas. Namun, untuk pengamanan wilayah pesisir dan choke point strategis, kapal kecil yang cepat dan fleksibel justru seringkali lebih efektif. Disinilah konsep Mosquito Fleet menjadi sangat relevan. Kapal jenis ini dirancang untuk kecepatan tinggi, manuver ekstrim, serta jejak radar yang rendah. Fungsinya adalah melaksanakan respon cepat dan penghadangan dengan pola operasional yang sangat dinamis. Dalam konteks industri pertahanan nasional, PT Lundin Industri Invest atau North Sea Boats menempati posisi yang unik. Mereka adalah pionir pengembangan kapal militer berbahan komposit di Indonesia. Material komposit memberikan keunggulan berupa bobot yang lebih ringan, ketahanan terhadap korosi, dan yang paling krusial adalah potensi penurunan jejak radar atau kemampuan stealth. Informasi terbaru menunjukkan bahwa galangan ini telah melakukan uji laut terhadap desain kapal serang ringan terbaru mereka, menandakan proyek tersebut telah memasuki tahap realisasi fisik yang matang. Menariknya, PT Lundin tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng PT PAL Indonesia sebagai mitra strategis, khususnya dalam hal integrasi sistem. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan yang realistis, di mana perusahaan swasta fokus pada desain platform, sementara BUMN pertahanan menangani integrasi sistem senjata dan sensor tempur. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan adalah rencana integrasi Naval Strike Missile atau NSM, rudal abi kapal generasi modern buatan Norwegia. NSM dikenal karena profil terbang rendah dan kemampuan menghindari deteksi radar lawan dengan sangat baik. Integrasi rudal ini pada kapal kecil berukuran sekitar 20 meter tentu memberikan daya gempur yang sangat besar bagi kapal sekelasnya. Dari sisi teknis, kapal ini diklaim mampu mencapai kecepatan sangat tinggi,
bahkan dalam estimasi desain mencapai di atas 50 knot. Angka ini menempatkannya di atas rata-rata kecepatan kapal perang permukaan konvensional. Faktor-faktor tersebut membawa kita pada rumor mengenai kemungkinan pengadaan hingga 120 unit kapal serang ringan. Jika dilihat sebagai target jangka panjang yang dibagi ke dalam 3 komando armada utama, angka tersebut berpotensi menciptakan lapisan kekuatan cepat yang tersebar merata di seluruh wilayah strategis Indonesia. Skenario yang paling realistis adalah pengadaan secara bertahap untuk validasi doktrin dan penyesuaian operasional. Jika seluruh indikasi ini mengarah pada realisasi, maka kapal serang ringan buatan dalam negeri akan menjadi elemen signifikan dalam transformasi kekuatan laut Indonesia. Banyak unit kecil, cepat, dan sulit dideteksi adalah kombinasi yang sangat selaras dengan karakter perairan Nusantara. Keberhasilan program ini juga akan menjadi penanda meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan industri pertahanan nasional di kancah global. Arah angin saat ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut sedang membangun fondasi menuju kekuatan yang lebih adaptif. Kapal serang ringan berada di jalur yang tepat untuk menjadi bagian dari transformasi tersebut. Meskipun pengadaan besar mungkin tidak terwujud dalam semalam, langkah-langkah awal ini menunjukkan kemajuan yang nyata. Kini semuanya kembali pada konsistensi kebijakan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Nah, menurut kalian guys, seberapa realistis pengadaan kapal serang ringan ini dalam jumlah besar? Apakah konsep banyak tapi mematikan adalah yang paling ideal untuk Indonesia saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Indo Today dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.